Shalom, ketemu lagi dengan Nelson Gottlieb dalam channel Nada dan Firman Tuhan setiap pagi. Pagi hari ini saya membawa saudara, namun sebelumnya kita angkat satu pujian, Kekudusan-Mu Bapa. Bapa, pengorbananmu Yesus, penghiburanmu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembahmu. Nyanyi hosana bagi sang raja, haleluya. Nyanyi hosana bagi sang raja, haleluya. Oke, kita lanjut dalam perenungan kita pagi hari ini. Saudara-saudara, saya masih membawa kita di dalam Roma pasalnya yang ke-6. Dalam eksposisi kita kali ini, kita akan melihat ayatnya yang ke-14. Di sana dikatakan demikian, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Haleluya. Perhatikan baik, sekali lagi saya mau baca ayat ini. Dia bilang, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saudara, itu sebabnya tadi dikatakan di atas ya, kemarin kita baca, kita melihat bahwa kita menyerahkan anggota tubuh kepada Allah sebagai senjata-senjata kebenaran, bukan diserahkan kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Sehingga di sini kita diingatkan oleh Rasul Paulus untuk kita harus sadar, benar bahwa kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Kenapa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Orang yang masih berada di bawah hukum Taurat, dia masih dikuasai oleh dosa, karena dia masih terbelenggu dengan dosa yang ada di dalam aturan-aturan hukum Taurat. Karena ketika Anda langgar hukum Taurat, Anda masih terbelenggu oleh dosa. Anda berada di bawah hukum Taurat, Anda masih dikuasai oleh dosa. Dan kita perhatikan di sini sangat jelas sekali, dikatakan kita tidak berada di bawah kuasa dosa, ya, kita tidak berada dalam pengawalan dosa, kita tidak dikuasai lagi oleh dosa. Jadi kalau bilang dikuasai, ya kan,
berarti hidup saudara masih dipenuhi. Tidak ada bagian dalam hidup saudara yang gak dikuasai oleh dosa. Orang yang masih terikat dengan dosa, yang tidak menerima kasih karunia Allah, dia masih dikuasai oleh dosa. Tuh. Sehingga tidak salah, tidak heran kalau kita melihat orang-orang yang bicara rohani tapi masih bergelimpangan dengan dosa. Hidup masih berbuat dosa dan dianggap itu biasa. Orang yang masih dikuasai oleh dosa, walaupun dia bicara hal-hal rohani luar biasa dan dia masih menjalani kehidupan berdosa dan dia anggap itu sesuatu yang biasa, saya mau kasih tahu dia masih berada di dalam kuasa dosa. Dia belum bebas dari kuasa dosa. Orang yang sudah berada di bawah kasih karunia mau menyebut dosa saja jangan, kata Paulus di bagian lain surat-suratnya. Apalagi dia mau hidup di dalam dosa, apalagi dia mau dikuasai oleh dosa. Wah, itu dipertanyakan benar-benar. Orang ini sudah berada di bawah kasih karunia atau belum? Gitu. Jadi saudara-saudara, semakin ke sini semakin kita melihat dengan jelas, dengan terang benderang kebenaran firman Allah untuk direnungkan. Coba saudara renungkan. Kalau saudara masih senang dengan dosa, saudara masih nyaman dengan dosa, jangan-jangan Anda belum menerima kasih karunia Allah. Jangan-jangan Anda masih ada di bawah kungkungan hukum Taurat, bukan di bawah kasih karunia Allah. Karena orang yang sudah ada di bawah kasih karunia Allah, dia sudah terbebas dari kuasa dosa. Dosa tidak berkuasa lagi di dalam tubuhnya. Itu di atas kita udah bahas beberapa hari yang lalu. Jangan engkau membiarkan dosa berkuasa lagi, karena memang dosa sudah tidak berkuasa. Kuasa dosa, maut itu sudah dihancurkan. Maut telah ditelan. Kuasa dosa itu adalah maut, dan semuanya sudah dihancurkan di atas kayu salib oleh kematian Yesus Kristus bagi saudara saya. Karena itu memandanglah dirimu bahwa kamu gak ada di bawah kuasa dosa. Kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Hari ini saudara Anda dan saya hidup bukan di bawah bayang-bayang hukum Taurat. Hari ini saudara dan saya hidup di dalam bayangan anugerah. Bukan bayangan anugerah. Saudara dan saya hidup di dalam anugerah Allah. Hidup ini serba anugerah. Apa saja anugerah. Nafas yang saya punya adalah anugerah. Pikiran yang saya punya adalah pemberian atau anugerah Allah. Kemampuan saya dalam berbicara itu adalah anugerah Allah. Apa saja yang saya miliki dalam hidup ini adalah anugerah Allah. Kalau saudara tidak mau mengakui, berarti saudara Anda mau percaya atau tidak, terima atau tidak, kita ini semua hidup karena anugerah Allah semata. Kalau kita menyadari hidup ini hanya anugerah Allah semata, apa yang bisa kita sombongkan dengan itu? Iya kan? Kedudukan, jabatan, kemampuan, kepintaran, kecerdasan, hikmat, bijaksana, apa yang saudara punya itu adalah pemberian Allah. Sehingga tidak ada yang bisa dapat kita sombongkan dengan apa yang kita miliki. Selain kita menaikkan pujian dan penyembahan. Naikkan glory, gitu ya. Saudara lihat ini lagu pujian tadi. Glory, glory. Glory itu hanya untuk Allah. Jangan you mencuri glorinya Tuhan. Jangan kau ambil glorinya Tuhan. Glory itu hanya miliknya Tuhan. Pujian penyembahan itu punya Tuhan semata. Pengagungan dan kemuliaan itu cuma punya Tuhan. Dan kitalah orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia Allah, memberikan glory hanya kepada Allah. Begitu saudara. Jadi kalau Anda bilang Anda hidup di bawah kasih karunia Allah, glory itu kau curi, kau rampas, kau rampok, udah keterlaluan. Makanya itu Nelson, jangan kau rampok glorinya Tuhan. Glory itu cuma punya Tuhan. Dan hidupku untuk memuliakan Dia. Memberikan glory bagi Allah. Menyatakan glory bagi Allah. Itulah hidupku dan itulah pendirianku. Itulah tujuan hidupku. Menyatakan glory bagi Allah. Kenapa? Karena saya hidup
di bawah kasih karunia Allah. Saudara hidup di bawah kasih karunia Allah. Sehingga tidak ada kesempatan untuk kita mencuri glory yang adalah kepunyaan Allah. Untuk dipakaikan, untuk disandangkan di dalam diri kita. Biarkan setiap hari perjalanan hidupmu menaikkan pujian kemuliaan bagi Allah. Karena Dia memberikan kasih karunia. Dan kasih karunia itu menjadi bagianmu. Dan engkau sekarang berada di bawah kasih karunia Allah. Bukan berada di bawah pengawasan hukum Taurat. Sehingga kita terbebas. Ya, secara rohani kita sudah bebas dari hukuman dosa dan maut. Kita tidak lagi dikuasai oleh dosa dan maut. Karena kita tidak berada di sana. Kita berada di bawah kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang membebaskan segala sesuatu. Sudah nyata bagi saudara dan saya. Kita kiranya diberkati. Dan Tuhan Yesus dimuliakan. Glory itu dikembalikan kepada Dia. Allah Tuhan, Juru Selamat kita yang hidup. Amin.